Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita kuliah minggu pertama nih setelah libur semesteran. Lihat wajah-wajahnya masih banyak yang ketinggalan liburan kemarin ya. Wajah-wajah pagi-pagi begini masih ngantuk? Enggak kan ya? Oke, apalagi mata kuliahnya kualitatif ya. Kan ini ya sangat menggugah semangat gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, saya akan menjelaskan terkait dengan kontrak kuliah mata kuliah ini. Gitu ya. Jadi mata kuliah kita adalah metodologi dan teknologi penelitian kualitatif. Nah, kalian tahu ya kontrak kuliah itu gimana? Kontrak kuliah itu adalah apa? Perjanjian kita nih selama kuliah dalam satu semester ini. Gitu ya. Jadi saya akan memberikan aturan-aturan gitu ya. Nah, kalian boleh kok untuk menyampaikan apabila ada masukan atau saran. Gitu. Karena kan ini ya, proses belajar kita selama satu semester kan. Kalau misalnya ada yang nggak sreg sama kalian boleh kok untuk bilang, Bu Devi, saya kayaknya nggak keberatan deh sama itu. Gitu. Tapi kalau nanti kalian tidak ada keberatan sampai slide terakhir, berarti saya anggap kalian udah setuju dengan peraturan yang saya buat. Oke, gitu ya. Oke, yang pertama kok wajah kalian kok kayaknya tegang gitu sih. Aturannya gampang kok ya. Oke, sebelum kita mulai, ada yang belum pernah ketemu saya dalam semester 4 ini? Oh, belum pernah ya? Oke, ya udah kalau gitu saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Devi. Bisa dipanggil Devi sih sebenarnya. Jarang sih manggil saya Sari, itu nggak pernah kayaknya ya. Apalagi Pus gitu nggak ada kayaknya ya. Jadi ya ini pekerjaan saya begitu ya sampai sekarang. Psikolog anak, associate asesor, dan saya baru masuk ngajar di sini ini tahun 2021. Tapi waktu itu saya nggak terlalu aktif karena saya masih kuliah S3 gitu. Jadi tahun 2022 saya baru aktif untuk ngajar gitu. Nah, ini pendidikan saya ya. Dari SD, SMP, SMA, S1, terus dulu tuh masih adanya magister profesi, sekarang sudah nggak ada. Gitu ya, terus S3 saya di Ubaya gitu. Ini CV udah agak lama sih, jadi masih tertulis saat ini. Saya lulus tahun 2022 gitu ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke tata tertib perkuliahan. Sepertinya kalau yang kehadiran ini minimal kehadiran 75%. Kalau misalnya kalian kurang dari 75%, nanti misalnya di siakat itu ada tanda kuning gitu ya. Ada tanda kuning apabila kalian kalau kurang dari 75%. Gitu. Terus 75% itu ya berarti kalian punya jatah 4 kali ya atau 2 kali ya untuk nggak masuk ya. 4 kali ya. Nah, kalau berhalangan hadir harus ada surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya ke ketua kelas, nanti kita akan pilih ketua kelasnya siapa, gitu ya. Atau ke dosen atau saya. Saya sih jarang ya baca WA ya, jadi mending kalian izinnya ke ketua kelas aja. Terus toleransi keterlambatan 15 menit. Nah ini ya, saya itu adalah dosen yang kalau masuk tuh saya terakhir-terakhir, tapi saya harap setelah saya masuk sudah nggak ada yang masuk lagi. Boleh sih masuk tapi lewat jendela ya, jangan lewat pintu ya. Jadi saya nggak kelihatan, oke? Harus memiliki buku pustaka utama. Ini wajib ya. Sekarang kan sudah banyak e-book ya yang nggak perlu kalian beli ya. Nanti mungkin nanti bisa saya carikan, terus nanti saya downloadkan. Terus mengerjakan tugas sesuai dengan template. Jadi saya ini adalah dosen yang menyukai kerapian ya. Jadi saya tuh kalau ngasih tugas, saya akan ngasih template supaya sama. Soalnya ngelihat format laporan sing gak podo iku rada ngelu sirahku, ya kan? Jadi saya itu selalu punya template. Jadi biar sama. Terus kerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Biasanya saya itu akan bikin G Drive gitu ya. Nah, nanti kalau sudah melewati batas waktu itu sudah saya kunci. Jadi kalian lebih baik jangan telat. Gitu ya. Selama perkuliahan HP di silent, gak usah dimatiin, di silent aja gitu ya. Mungkin kalian sibuk ya, dicari-cari bapak ibu ya gitu ya, dicari. Kamu
Kak kuliah, kamu kok ini di mana gitu kan, cari pacar gitu kan ya, gitu supaya pacarnya nggak bingung nanti pacarnya, aduh kok pacarku belum ngingetin aku makan ya, nanti aku nggak makan gitu ya, nah gitu ya. Jadi boleh kok ya kalian ngingetin pacar kalian makan tapi HP-nya di silent ya. Terus berpakaian sopan dan rapi. Nah ini kalian jangan pakai, saya tuh nggak suka sama mahasiswa yang pakai hoodie atau pakai jaket. Jadi pakainya kemeja. Kalian lihat kan dosen-dosen kita ini nggak pernah ada yang pakai kaos, nggak pernah ada yang pakai kaos berkerah atau apapun, pakai kemeja. Ya cantik, ganteng, kan enak liatnya. Terus pakai sepatu rek, mosok kemeja, celono, ngisore sandal jepit kan ya nggak mungkin ya, gitu ya. Jadi sopan dan rapi. Oke, ada pertanyaan kah? Nggak ada. Oke, setuju? Setuju. Pinter anak-anak ini. Oke, nah penilaian. Jadi penilaian ini sebenarnya saya nggak rewel sih, gitu ya. Penilaian itu ada tugas. Pasti nanti kalian ada tugas itu termasuk dalam presentasi dan soal-soal ya. Mungkin nanti akan ada kuis atau apapun gitu ya, gitu. Terus UTS itu pasti ya. Terus aktivitas. Jadi kalian di kelas harus aktif juga ya, gitu. Jadi jangan hanya dengerin saya ngomong. Kalian terpesona lihat saya ngomong kan ya kan? Gitu. Terus ada UAS pasti. Nah kalau mata kuliah ini sepertinya nanti UAS-nya akan ada project, bikin proposal. Mungkin nanti akan saya jelaskan di RPS, gitu ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin penilaiannya sama kalian? Apalagi? Menerima kok ya? Atau kurang ini kurang. Oh, oke. Oke. Udah sih itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke RPS ya. Tadi saya sudah menjelaskan aturan main kita ya, gitu ya. Kan kalau mata kuliah tuh selalu harus ada aturan main ya, gitu. Dan di setiap kelas dan setiap dosen mungkin berbeda, gitu. Nah, kalau saya tadi sudah saya sampaikan bagaimana aturan main di kelas saya, gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait RPS. Jadi, kalian tahu RPS? Apa? Apa kepanjangan RPS? Iya pinter, rencana pembelajaran semester. Jadi ini adalah rencana kita kuliah kualitatif ini selama 1 semester, gitu ya. Jadi ada CPL gitu ya, CPL 10. Jadi CPL itu capaian pembelajaran. Jadi diharapkan setelah lulus mata kuliah ini gitu ya, kalian itu diharapkan bisa mampu melakukan penelitian psikologi dengan metode kualitatif nih, CPL 10 nih, dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir gitu ya. Jadi karena diharapkan kalian bisa untuk memahami dan melakukan penelitian ini, sehingga nanti di akhirnya mata kuliah ini adalah proposal penelitian kualitatif. Ya sederhana aja sih, namanya juga pengenalan, karena memang kualitatif itu jarang digunakan untuk skripsi di kampus ini ya, gitu. Karena mungkin memang selama ini belum pernah gitu, tapi sekarang sudah mulai menjadi mata kuliah kualitatif karena sebelumnya nggak ada, gitu. Sebelumnya hanya kuantitatif, gitu ya. Oke, ini kalau saya jelaskan secara detail kayaknya waktunya nggak cukup ya, karena masih ada materi nanti kita hari ini minggu pertama ini, gitu ya. Ini adalah peta analisis capaian pembelajaran. Jadi yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan konsep dasar metodologi penelitian kualitatif dan peranannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ini masuknya ke pengetahuan. Jadi sub CPMK 1 dan sub CPMK 2 ini masuknya ke pemahaman dan pengetahuan kalian terkait dengan mata kuliah kualitatif gitu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan terkait apa sih kualitatif itu, bedanya sama kuantitatif itu apa, terus jenis-jenis penelitian kualitatif itu apa saja. Nah itu, jadi ini masuk ke sub CPMK 1 dan sub CPMK 2 sebelum UTS. Nah, di sini ada UTS, jadi mungkin nanti UTS-nya berupa pemahaman, jadi mungkin berupa nanti ujian tulis gitu ya. Nah, setelah UTS sudah mulai proyek. Proyek itu untuk menuju ke proposal. Jadi setelah UTS nanti kalian akan kuliahnya tuh lebih ke apa ya, bimbingan-bimbingan gitu loh, tutorial-tutorial atau bimbingan-bimbingan terkait dengan proposal kalian. Tenang, ini kualitatif, ini kelompok kok ya, nggak individu. Jadi mukanya, wajah-wajahnya tuh nggak perlu tegang gitu ya. Gitu ya. Jadi setelah UTS kuliah kita akan lebih banyak ke bimbingan. Jadi mungkin kita nanti kuliahnya nggak di kelas
gitu ya. Mungkin nggak sesuai dengan jadwal kuliah di kelas, jadi kalian bisa menemui saya kapan aja kalau kalian mau bimbingan gitu. Nah, sub CPMK 4 sudah sampai EAS ini adalah bikin proposal, mampu merancang alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan metode lain gitu ya. Oke. Nah, ini minggu pertama, karena ini minggu pertama ya, saya akan memberikan materi pengenalan kualitatif. Jadi setelah ini saya akan memberi materi pengenalan kualitatif yang ada 36 slide ya. Ya, supaya kalian lebih bersemangat kan ya. Oke, terus minggu kedua gitu ya, minggu kedua sampai minggu ketujuh kita akan belajar terkait dengan desain kualitatif gitu ya. Terus jenis-jenis penelitian kualitatif gitu, nanti akan ada presentasi, tugas gitu ya. Terus UTS, terus setelah UTS lebih banyak ke bimbingan-bimbingan sampai UAS ini adalah pengumpulan proposal gitu. Gitu ya. Nggak ini kan, nggak menyesal kan mengambil mata kuliah kualitatif ya? Ya kan, wajah-wajahnya semakin bersemangat gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan ini? RPS? Belum ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi ya. Oke, tadi udah saya jelaskan terkait dengan kontrak kuliah, terus RPS gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke materinya. Sebelum saya masuk ke materinya, kalian sudah pernah dengar kualitatif belum? Ada yang sudah pernah dengar? Coba, kualitatif itu apa? Cara menelitinya dengan cara mencari narasumber, dikumpulkan data-data. Oke, mencari narasumber untuk dikumpulkan data-datanya. Oke, saya tampung. Ada lagi? Ya. Menurut saya, Bu, metode observasi, seperti observasi, bertanya secara langsung, Bu. Kualitatif itu metodenya dari observasi dan wawancara. Oke, saya tampung ya. Oke, ada lagi? Yuk, 3 deh. Ayo, 1 lagi, Mbak. Kalau menurut saya, penelitian kualitatif itu penelitian yang kita nggak butuh banyak narasumber, tapi dari 1 atau 2 itu kita harus verbatim. Oke, jadi intinya kualitatif itu nggak perlu banyak ini ya, nggak perlu banyak responden, bisa 1 atau 2 gitu. Oke, pinter-pinter loh ya kalian ya, udah paham ya. Oke, jadi gitu ya, penelitian kualitatif itu kalau menurut Creswell ya tahun 2007, jadi Creswell ini adalah bapaknya kualitatif ya. Jadi acuan kualitatif ini secara umum biasanya pakai Creswell. Nanti saya ada bukunya, e-booknya nanti saya akan kirimin ya. Nah, apa sih kualitatif ini gitu ya? Kualitatif ini adalah penelitian yang mengeksplor dan memaknai masalah sosial. Explore. Kalian tahu explore nggak? Dora the Explorer, ya kan? Ngapain sih Dora itu? Dora tuh ngapain? Explorer. Bertualang, ya kan? Bertualang, mencari apa? Mencari kitab suci, bukan mencari kitab suci. Ya maksudnya dia ini kan explore itu kayak kalau saya bilang itu bertualang mencari sesuatu yang yang baru gitu ya. Jadi adventure gitu ya. Jadi intinya kan kayak gitu ya, gitu Dora ya. Dan memaknai masalah sosial. Jadi kualitatif ini bedanya dengan kuantitatif tuh gini, kalau kualitatif itu mengeksplor, dia itu saya bilangnya itu menjelajahi fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat, gitu. Jadi dia ini mulai dari hal yang umum dulu, gitu ya. Jadi eksplor banyak nih, datanya banyak, gitu ya. Nah nanti dia akan mengerucut, gitu. Jadi gimana ya? Jadi deduktif ke induktif lah ya, gitulah. Jadi kalau di kualitatif itu kita ini kalau misalnya menentukan topik ya di bab 1 itu harus ada bukti-bukti bahwa fenomena itu ada. Bagaimana caranya? Kita harus wawancara ke narasumber. Jadi itu namanya studi pendahuluan.
atau wawancara awal. Jadi misalnya nih, saya topik saya nih ya, saya nggak ngomongin judul ya. Topik saya terkait dengan perceraian, misalnya gitu ya. Dengan perceraian gitu kan. Saya mengeksplor nih, kayak gimana sih perceraian itu dalam masyarakat ya, gitu ya. Terus apa sih sebenarnya masalah-masalah sosial yang mungkin disebabkan oleh perceraian atau diakibatkan oleh perceraian? Apa yang saya lakukan? Ya saya turun langsung ke masyarakat untuk melakukan wawancara terkait dengan perceraian. Yang menggambarkan bahwa fenomena terkait dengan perceraian itu memang ada. Jadi bukan hanya lewat artikel penelitian aja kayak gitu. Oke, terus melibatkan pertanyaan dan sesuai prosedur. Cara ngambil datanya beda banget sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu melibatkan pertanyaan dan sesuai prosedur, tapi ya gitu ya, pertanyaannya itu tidak ngawur gitu ya. Jadi bukan pertanyaan yang kamu rumahnya di mana? Ini kamu namanya siapa? Itu namanya bukan pertanyaan kualitatif. Itu golek informasi namanya. Ya kan? Tapi kalau kualitatif itu dia pertanyaannya berdasarkan teori. Berdasarkan teori dan sesuai prosedur. Gitu. Jadi teori itu akan kita turunkan menjadi guide wawancara yang akan menggait kita untuk mencari data, untuk mengumpulkan data. Gitu. Nah, namanya guide ya. Ya berarti itu adalah tuntunan kita untuk wawancara, tetapi kita harus fleksibel juga. Nggak boleh tergantung pada guide gitu. Bisa aja sih guide itu kita misalnya gini, kita punya guide tapi di pelaksanaannya gitu ya, kita ini bisa melakukan probing gitu ya. Jadi kita bisa gali lagi, itu wajib gitu ya. Oke, kalian boleh tanya ya apapun selama saya jelasin. Data yang biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan. Maksudnya gimana? Data yang biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan. Jadi kalau kualitatif itu, kita ini harus ikutin partisipan kita. Bukan partisipan yang ikut kita. Gitu. Jadi misalnya gini nih. Sewaktu saya disertasi kemarin kan terkait dengan perceraian ya gitu, sehingga saya subjek saya itu adalah kalau ininya tuh janda-janda gitu ya. Bagaimana saya mengumpulkan data? Ya saya settingannya ya menurut mereka. Kalau misalnya mereka ada di mana, ya saya ikutin mereka, bukan mereka ikutin saya. Misalnya nih kalau kemarin saya kan penelitiannya itu di seluruh Jawa Timur ya. Jadi saya yang harus ke tempat tinggal mereka. Saya harus yang mengikuti situasi dan kondisi mereka. Senyamannya mereka itu bagaimana. Karena apa? Wawancara ini kan enggak gampang ya. Mereka harus nyaman, mereka harus aman, harus percaya sama kita. Jadi apa? Ya saya harus nurutin settingnya dia. Bukan dia yang harus nurutin setting saya. Analisis data induktif sudah tadi saya jelaskan, memaknai data, terus laporannya fleksibel. Kalau kualitatif tuh enaknya gini, kualitatif itu laporannya tuh sirkuler. Jadi kalau kuantitatif itu kan kita udah tahu nih variabel X sama Y-nya udah tahu nih ya. Sehingga ya kita kan nggak boleh ya keluar dari situ ya. Kalau kuantitatif kan gitu nih. Tapi kalau kualitatif gitu, enaknya adalah apa? Kita udah bikin nih bab 1, bab 2, bab 3 nih proposal. Terus kita turun lapangan ngambil data. Loh, ternyata kok setelah saya ambil data, hasil penelitian saya kok berbeda ya dengan bab 1, bab 2, bab 3 saya. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Saya harus merubah hasil penelitiannya atau gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut saya kita mencari narasumber yang sekiranya itu sesuai dengan kriteria dari hasil penelitian kita di awal. Oke, jadi kita harus mencari. Jadi kita menyesuaikan dengan hasil penelitian dari awal. Oke, saya tampung. Yang lain? Kalau misalnya hasil penelitian kita berbeda dengan bab 1, bab 2, bab 3 kita, proposal kita, apa yang harus kita lakukan? Kita merubah proposal atau kita merubah hasil penelitian? Gimana? Mas yang pakai baju hijau? Ya, boleh.
mungkin kita bisa menyeting. Nyeting gimana? Ya, disesuaikan dengan satu dua tiga. Oh, oke. Jadi yang dirubah adalah hasil penelitiannya. Iya. Betul. Ya. Oke, saya tampung ya. Oke, yang lain? Ada lagi? Oke. Kesimpulan Heeh. bahwa mungkin penelitian hasilnya tidak linear dengan itu. Oke. Kalau hasil tidak ilmiah, terus apa yang kita lakukan? Hasilnya beda nih sama proposal kita, terus apa yang kita lakukan? Itu mungkin bisa membuktikan bahwa belum tentu semua orang bisa mengalami hal yang sama. Oke, jadi apa yang saya lakukan? Maksudnya saya merubah hasilnya atau yang depannya saya ganti, yang proposal saya ganti? Merubah hasil. Merubah hasil. Bagaimana kalian bisa merubah hasilnya? Kan emang hasilnya seperti itu. Kalau dirubah gimana? Berarti memanipulasi data dong. Boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Jadi apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan penyesuaian dengan bab 1, bab 2, bab 3 kita. Itulah enaknya kualitatif. Karena kualitatif itu bersifat sirkuler. Penelitian kita berbeda dengan bab 1, bab 2, bab 3 kita. Yang mungkin berbedanya itu nggak 180 derajat berbeda ya gitu. Jadi kalau di kualitatif itu kan gini nih, misalnya kayak gini nih. Saya sewaktu disertasi kemarin itu kan topik saya itu kan terkait dengan proses pengambilan keputusan bercerai gitu ya pada perempuan Jawa gitu ya. Nah, di saat saya menyusun bab 1, bab 2, bab 3 itu tuh sudah ada sesuai dengan teorinya gitu ya, sesuai dengan teori. Tapi karena waktu itu teori dari Indonesia itu tidak ada gitu ya, akhirnya saya memakai teori dari Amerika gitu kan. Nah, sewaktu itu saya sudah mengira bahwa sepertinya ini tidak fit kalau dipakai di Indonesia, karena kalau di Amerika status janda itu kan hal yang biasa ya. Orang bercerai itu kan hal yang biasa ya, seakarep-karepmu lah ya gitu. Tapi kan beda kalau di Indonesia. Patriarki kita kan masih kental. Nah, ternyata gitu ya, di saat saya sudah melakukan penelitian, ya betul. Hasil penelitian saya tidak sesuai atau dengan teori saya sebelumnya yang dari Amerika itu. Ya saya nggak mungkin mengubah hasil penelitian dong, karena memang itu adanya. Yang saya sampaikan di pembahasan saya bahwa ternyata teori dari Amerika tidak fit untuk diterapkan di Indonesia karena banyak hal. Nah, itu yang saya bahas. Gitu. Nah, sewaktu itu yang membuat teori dari Amerika itu masih hidup. Saya kontek-kontekan. Terus dia bilang, oh saya sangat penasaran bagaimana kalau teori saya itu dipakai di Indonesia. Gitu. Oke, saya akan kasih Anda nanti hasil penelitian saya bagaimana. Gitu. Jadi bukan hasilnya yang kita ubah, tapi kita menyesuaikan dengan hasilnya bagaimana ya. Jadi kita akan bahas itu di pembahasan bahwa ya memang teori itu tidak bisa dipakai Indonesia atau dengan hal ya, karena kan ya banyak sekali hal ya yang berbeda gitu. Nah, itu enaknya kualitatif tuh gitu. Jadi kualitatif tuh kalau saya bilang itu kayak novel tapi ilmiah gitu. Jadi kalian itu akan selalu penasaran dengan isinya. Gitu ya. Jadi menarik kok gitu. Jadi nanti kalian kalau sudah ngambil skripsi ya bolehlah ngambil kualitatif. Oke teman-teman, kalian sudah punya ini nggak bayangan kalian mau meneliti apa? Topik aja lah, topik. Boleh kok topik apapun yang menarik, yang sekarang lagi viral, boleh. Ya boleh Mbak. Insecure pada mahasiswa baru. Pengaruh intensitas penggunaan media sosial dengan insecure pada mahasiswa baru. Saya tuh agak bingung kalau tiba-tiba langsung ada judul. Gimana kalau kita ngobrol terkait topik dulu aja? Topiknya kamu pengen meneliti apa? Mahasiswa baru itu insecure karena media sosial kayak gitu. Oh oke. Jadi mahasiswa ini insecure karena media sosial, maksudnya apa? Terkait dengan penampilan? Iya.
Oh, oke. Terus apa yang mau diteliti? Ya, tujuannya apa? Kamu ingin tahu apanya? Kayak cara mengatasi insecure biar nggak ngikutin tren-tren gitu juga, jadi diri sendiri aja. Oke. Jadi gini, kalau kamu mau meneliti, kalau kamu mau tahu caranya bagaimana mengatasi insecure-nya, berarti kamu harus tahu juga bagaimana kok itu bisa muncul insecure-nya. Iya nggak sih? Iya kan? Kan mau mengatasi harus tahu sebabnya. Iya kan? Nah, kalau di kualitatif yang kita pelajari, yang kita teliti adalah penyebabnya. Kenapa sih kok mahasiswa ini bisa insecure? Munculnya gimana? Prosesnya gimana? Kok bisa muncul insecure? Gitu. Kalau kita bagus sering diuji, saja kayak di sini. Oke, nah itu berarti apa? Itu kan berarti common sense kita ya. Common sense itu maksudnya gimana ya? Common sense itu logikanya kita ya, bahwa ya kalau mahasiswa ya, nah sekarang kita harus tahu nih outfit yang apa sih? Apa yang outfit yang bagus itu ya? Outfit yang bagus itu kayak gimana? Bagusku kan belum tentu bagusku belum tentu bagusmu. Iya kan? Iya nggak sih? Nah itu nanti harus, jadi kalau di kualitatif itu ya kita itu harus bisa memastikan gitu ya, yang kita mau teliti itu apa. Kalau misalnya tadi mbaknya menyampaikan bahwa mau mengatasi insecure, kita harus tahu nih penyebabnya orang insecure ini apa gitu ya. Karena apa? Supaya kita bisa untuk memahami bagaimana mahasiswa itu, kita harus memahami juga penyebabnya apa. Apakah misalnya kalau insecure itu, apakah saya nggak tahu ya, saya kan belum pernah meneliti ya terkait dengan insecure itu. Ini kalau dari logika saya sih, biasanya kalau mahasiswa insecure tentang penampilan itu mungkin dari body dissatisfaction, mungkin ya dari ketidakpuasan pada badan gitu ya, pakai baju apa aja kok pokoknya gak enak gitu, padahal udah mahal-mahal. Kalian pernah gak sih lihat ada orang pakai baju mahal tapi kelihatannya bisa aja? Pernah kan? Atau kalian pernah gak sih lihat baju orang yang murah tapi kelihatannya mahal? Nah itu kan, nah itu jadi, nah kalau misalnya dia insecure dengan outfitnya, waduh saya ini, itu bisa jadi masalah juga nggak sih kalau misalnya dia beli outfit mahal tapi ternyata dia itu memaksakan diri. Nah dampaknya apa kayak gitu. Jadi itu banyak banget mbak yang bisa diteliti dengan kualitatif. Nah itu kan bagaimana sih prosesnya ini kok bisa ada insecure itu, ada keinsecurean itu yang diteliti oleh kualitatif. Jadi prosesnya ya. Jadi kalau kualitatif itu gini loh, intinya tuh ada mangga nih, mangga itu kan ada kulit, ada daging, ada isi. Nah kualitatif itu sampai ke isinya nih. Jadi kenapa kok mahasiswa itu insecure? Iya karena dia outfitnya nggak mahal. Emang kenapa kalau dia nggak mahal outfitnya? Ya karena ini. Emang kenapa? Jadi kayak itu pertanyaan tuh nggak ada habisnya gitu loh. Kenapa terus gitu. Kalau kualitatif tuh gitu. Jadi misalnya nih, kenapa sih? Waktu saya S3 itu yang menggelitik saya itu adalah ini Indonesia ini kan kayaknya nggak friendly sama janda gitu ya. Tapi kenapa sih kok angka perceraian di pengadilan agama itu tinggi banget gitu ya? Setiap tahun naik. Dan itu yang menggugat adalah perempuan. Aneh kan? Ya nggak sih? Saya menangkap anomali itu sehingga saya apa? Melakukan penelitian terhadap proses pengambilan keputusannya. Jadi saya tuh nggak meneliti tentang dampaknya perceraian itu gimana, penyebab perceraian itu gimana, enggak. Saya nggak neliti itu. Yang saya teliti adalah proses ngambil keputusannya perempuan ini loh. Kok iso ya mereka itu berani untuk gugat cerai. Itu kan lebih dalam lagi kan. Jadi saya tuh meneliti tentang sampai ke apa sih namanya, pelok-peloknya gitu loh. Kalau orang Jawa itu ngomong sampai ke isi-isinya gitu. Nah kualitatif tuh kayak gitu. Saya ingin tahu nih sejauh mana pemahaman kalian tadi mendengarkan penjelasan saya gitu ya. Jadi nanti akan ada kuis gitu ya di akhir, atau nanti saya akan taruh di Elitak gitu ya. Nah kalian bisa jawab di situ dan kumpulkan di situ gitu ya. Tapi ya gitu, ada tenggat waktunya ya. Kita kan sudah janji tadi ya di kontrak kuliah gitu ya, bahwa saya sudah menaruh untuk deadline-nya gitu ya, dan saya harap kalian untuk bisa mengumpulkan tepat waktu gitu ya, supaya dapat nilai. Oke, baik. Terima kasih ya atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.